Halo, jumpa lagi sama aku, Ivan Margati. Oh ya teman-teman, ini alhamdulillah kemarin ada yang DM aku, baru sempet tak buatin videonya. Kemarin ada yang DM untuk kisi-kisi arsip Paris yang tahun 2018. Dia dikasih dari temennya. Nah, dia baik banget berbagi buat kalian semuanya dan minta tolong untuk dibuatkan video. Terima kasih juga buat masnya udah mau berbagi kisi-kisi untuk teman-teman yang lain ya. Semoga ini bisa membantu, tapi bisa kalian tambahkan nanti di kolom komentar jika keterangan atau pembahasan aku ini ada yang kurang ya teman-teman. Ini aku kasih beberapa dulu karena belum bisa aku buat semuanya untuk kisi-kisi itu. Jadi kita lihat dulu untuk kisi-kisi yang pertama itu adalah apa itu yang dimaksud dengan life cycle of arsip. Nah, di sini aku kasih penjelasan. Silahkan kalian boleh komentar di bawah biar penjelasan aku ini lebih lengkap lagi dan bisa buat belajar semuanya ya. Oke, mari kita lihat life cycle of arsip itu artinya siklus hidup arsip. Nah, siklus hidup arsip itu adalah cara melihat bagaimana arsip diciptakan dan digunakan. Sebuah siklus kehidupan adalah kumpulan dari beberapa fase daur hidup sebelum disusutkan atau dimusnahkan. Setelah arsip dibuat, itu harus diajukan sesuai dengan yang ditetapkan. Skema logis ke dalam repositori yang dikelola di mana akan tersedia untuk pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pengguna yang berwenang. Ketika informasi yang terdapat dalam arsip tidak lagi memiliki nilai langsung, catatan data yang akan dihapus dari aksesibilitas aktif. Tergantung pada sifat dari arsip tersebut. Dengan demikian, hasil akhir dari suatu arsip adalah baik dipertahankan, ditransfer, diarsipkan, atau malah dihancurkan. Nah, ini aku ambil skema atau alur menurut Sedarmayanti pada bukunya tahun 1992. Itu arsip itu yang pertama itu penciptaan, kemudian pengurusan dan pengendalian, kemudian lagi referensi, terus mengalami penyusutan, habis itu pemusnahan, terus penyimpanan, baru penyerahan ke Andri. Nah, ini aku kasih penjelasannya. Lingkaran hidup kearsipan atau lifespan of record pada gambar di atas dapat dibagi menjadi 7 tahapan, yaitu yang pertama, tahap penciptaan arsip merupakan tahap awal dari proses kehidupan arsip. Terciptanya arsip dapat terjadi karena dibuat sendiri oleh organisasi yang bersangkutan atau karena suatu organisasi menerima arsip dari pihak lain. Yang kedua, tahap pengurusan dan pengendalian merupakan tahap di mana surat masuk atau keluar dicatat sesuai dengan sistem yang telah ditentukan. Setelah itu, surat-surat tersebut diarahkan atau dikendalikan guna pemrosesan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, tahap referensi merupakan surat-surat tersebut digunakan dalam proses kegiatan administrasi sehari-hari. Setelah surat tersebut diklasifikasikan dan diindeks, maka kemudian surat disimpan berdasarkan sistem tertentu. 4. Tahap penyusutan merupakan kegiatan pengurangan atau penyiangan arsip. 5. Tahap pemusnahan merupakan pemusnahan terhadap arsip yang tidak mempunyai nilai guna lagi bagi organisasi. Kemudian tahap yang keenam yaitu tahap penyimpanan di unit kearsipan, di mana arsip yang sudah mulai menurun nilai gunanya atau disebut arsip inaktif didaftar kemudian dipindah penyimpanannya pada unit kearsipan di kantor masing-masing atau sesuai peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, tahap penyerahan ke Arsip Nasional Republik Indonesia atau Arsip Nasional Daerah merupakan tahap terakhir dalam lingkaran hidup kearsipan. Ini menurut Sedarmayanti tahun 1992 halaman 17. Itu aku kutip dari situ ya teman-teman. Kisi-kisi yang kedua, arsip dikatakan autentik jika memenuhi unsur apa nih? Nah, mari kita bahas. Silahkan buat kalian yang punya jawaban lebih bagus lagi, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman, biar lebih lengkap lagi
Untuk pembahasan yang aku bahas sekarang, nah, arsip yang autentik adalah arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip. Nah, arsip yang autentik adalah arsip yang dapat dibuktikan untuk satu, menjadi apa yang seperti yang dimaksudkan. Dua, dibuat atau diterima oleh orang yang diakui untuk membuat dan menerimanya. Dan yang ketiga, dibuat atau dikirim pada waktu yang diakui. Oke, untuk FR yang ketiga, apa dasar pelaksanaan anggaran pada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI? Di sini juga aku kasih untuk peraturan dari Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, nanti akan aku share di description box aku untuk filenya, silahkan kalian download. Isi dari petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara ANRI itu apa saja, bagaimana, dan yang diatur di situ apa saja, silahkan kalian belajar. Terus yang keempat, apa yang dimaksud dengan central file? Nah, menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan arsip aktif di Central File di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, ini aku kasih untuk pengertiannya. Central File adalah pusat berkas atau pusat penyimpanan arsip aktif ya teman-teman. Untuk daftar arsip aktif itu yang dimaksud adalah daftar yang sekurang-kurangnya memuat nomor, kode, deskripsi arsip yang bersumber dari arsip aktif, tahun, volume, tingkat keaslian dan keterangan yang digunakan sebagai sarana akses atau penemuan arsip aktif di tempat penyimpanan arsip aktif atau central file lingkungan unit kerja. Nanti ini juga aku kasih di description box, silahkan kalian download. Untuk FR yang kelima, apa itu record center? Record center biasa disebut pusat arsip, adalah suatu gedung dan atau fasilitas yang dirancang dan dibangun secara khusus untuk menyimpan dan memberikan layanan arsip inaktif bagi kepentingan manajemen instansi atau perusahaan dengan cara cepat, tepat, dan biaya yang murah. Ada tipe pusat arsip nih menurut Ira Apen pada tahun 1992 di halaman 198 ya teman-teman, yaitu tipe minimal storage atau pusat arsip minimal. Terus standar inventory control storage atau pusat arsip dengan pengendalian inventaris standar, dan full reference storage atau pusat arsip layanan referensi penuh. Selain tipe pusat arsip, ada juga jenis pusat arsip atau record center. Dibedakan menjadi dua, yaitu pusat arsip yang dikelola sendiri dan pusat arsip yang dikelola oleh jasa penyimpanan arsip inaktif. Nah, jenis pusat arsip yang dikelola sendiri adalah apabila suatu instansi atau perusahaan membuat pusat arsip baik memanfaatkan tempat atau ruangan yang tersedia di lingkungan kantor maupun membangun secara terpisah di luar kantor untuk menyimpan arsip inaktifnya. Sedangkan pusat arsip yang dikelola jasa komersial itu adalah apabila suatu instansi atau perusahaan menyimpan arsip inaktifnya di suatu perusahaan yang memiliki gedung dan atau fasilitas penyimpanan, pengamanan, dan layanan arsip inaktif. FR yang keenam, apa yang dimaksud dengan principle of provenance? Nah, apa itu teman-teman? Nah, prinsip
asal-usul itu atau biasa disebut principle of provenance, yaitu penataan arsip sesuai dengan asal-usul arsip ketika masih aktif. Artinya, arsip-arsip tersebut harus tetap merupakan suatu kesatuan informasi yang utuh yang diatur tanpa melepaskan ikatan dari instansi yang menciptakannya. Arsip yang kesasar atau ditemukan di tempat lain harus dikembalikan sesuai dengan asalnya atau unit penciptanya. Oke, sampai di sini dulu FR untuk soal-soal seleksi kompetensi bidang bagi jabatan arsiparis ya teman-teman. Ini hanya kisi-kisi dari CPNS tahun 2018. Semoga tahun ini juga tetap masih ada yang sama atau setidaknya nyerempet-nyerempet sedikit lah ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Aku saranin selalu belajar ya dari sekarang. Jangan bosan buat belajar dari sekarang. Selalu asah otak kalian untuk belajar. Dan jangan lupa juga jaga kondisi mental dan jaga kondisi fisik. Terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.